Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat Mawar Sharon Balikpapan. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih Pastor Yudi, Bu Debi yang sudah memberikan kehormatan untuk bisa melayani untuk kesekian kalinya. Ya, ketika saya kemarin datang ke Balikpapan, ya, spesial langsung dijemput sama Pastor Yudi. Lalu secara digital ada sambutan dari WhatsApp dari Surabaya. Selamat datang di Balikpapan, kata Pak John Lee ya. Kita percaya Tuhan punya divine appointment buat setiap kita. Kalau selama ini beliau sudah mengembalakan, saya percaya ada hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan lewat kehidupan beliau di Surabaya. Dan tentunya saudara sebagai jemaat tempat ini akan terus maju, berkembang dan memuliakan Tuhan. Sehingga Balikpapan, ya, saya dengarkan sebentar lagi akan menempati tempat yang baru. Saya percaya dalam waktu singkat, kursi-kursi yang ada Tuhan akan penuhkan dengan jiwa-jiwa. Amin. Saudara, ketika kita beribadah, ingat bahwa kita semua hadir untuk Tuhan dan membawa penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi nanti selama saya berkhotbah, jangan terlalu fokus sama wajah saya, saudara. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Jadi ketika kita bersuka cita, ya, pastikan wajah kita juga tersenyum. Saya selalu bilang kalau kita lagi nyembah Tuhan, mukanya jangan kayak orang stres. Terima kasih Tuhan gitu, kayaknya ngeden gitu. Tapi sekali-sekali waktu kita menyembah Tuhan, coba senyum. Terima kasih Tuhan. Nanti juga tim multimedia lebih gampang ngambil fotonya Bapak Ibu. Ya, itu akan jadi foto-foto yang baik. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya akan melayani sepanjang hari ini di dalam 5 ibadah, 4 umum dan 1 AOG. Dan saya selalu punya respek khusus terhadap teman-teman yang melayani di ibadah berkali-kali. Itu sebabnya saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang sama di satu tempat. Karena teman-teman yang di multimedia, companion, teman-teman semua worship kadang-kadang memang perlu anugerah khusus kalau mendengarkan khotbah yang sama berkali-kali, termasuk companion ya Pak. Tapi saya percaya hari ini kita semua akan dikuatkan lewat firman Tuhan. Dan di pagi ini kita akan bicara bagian yang pertama dari sebuah transformation journey atau sebuah perjalanan transformasi dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita bicara tentang hidup kita sebagai orang percaya, hal pertama yang kita harus pahami adalah kita ini manusia roh. Katakan bersama-sama manusia roh. Ya, manusia roh. Artinya kita ini manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam daging tubuh kita ini. Makanya hal pertama yang saya ingin kita semua sama-sama dengar dari firman Tuhan pagi ini adalah bicara tentang bagaimana roh kita boleh bangkit dan mengalami kemenangan. Itu sebabnya topiknya bicara tentang revive. Saudara mungkin sering dengar kata revival, ya, dan thrive. Yaitu bagaimana roh kita menjadi pribadi yang bangkit dan juga penuh daya juang. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang revival, ini bicara juga tentang sebuah kata yang saya sebut dengan renewal atau pembaruan. Tapi saya tentunya bicara tentang pembaruan rohani. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu sementara kita sudah mengikuti Tuhan semakin lama, kadang-kadang kita bisa sampai di satu titik di mana kita itu kalau bahasa Inggrisnya itu kita complacent. Kita nyaman dengan apa yang sudah kita miliki, pengalaman yang sudah kita alami selama mengikuti Yesus bertahun-tahun. Sehingga sampai satu titik kita seolah-olah tidak lagi merasakan ada excitement. Bapak Ibu yang sudah menikah boleh lambaikan tangan. Ya, mukanya senyum Bapak Ibu ya, jangan gitu ya. Karena banyak orang yang belum menikah merindukan pasangan. Bapak Ibu yang sudah menikah, percayalah yang ada di sisi Bapak Ibu adalah yang terbaik dari Tuhan. Tapi begitu juga dengan hubungan dalam pernikahan Bapak Ibu. Tahun demi tahun, belasan, puluhan, kalau kita tidak punya sebuah pembaruan dalam pernikahan kita, maka bukan anggur baru tapi anggur asam yang kita alami. Kenapa? Karena gak ada lagi semarak, gak ada lagi sesuatu yang membuat kita itu excited gitu.
Nah, firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 12 berkata begini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, perbaharui batinku dengan roh yang teguh itu dikatakan renew a right and steadfast spirit within me. Membarui roh yang benar dan yang gigih di dalam hidup kita. Ketika Raja Daud menyampaikan kalimat ini Bapak Ibu. Ini bicara tentang ada sebuah kerinduan. Saudara, kapan terakhir kali kita berdoa untuk roh kita? Kita sering tentu kali berdoa buat jawaban doa, buat keuangan, buat keluarga. Tapi sadarkah kita bahwa ketika roh kita itu kuat, maka yang lain itu akan mengikuti Bapak Ibu. Makanya sangat penting buat kita juga berdoa seperti Daud berdoa. Perbaharui batinku, rohku, supaya roh kita ini kuat dan teguh. Bapak Ibu, persis sebelum saya berangkat hari Jumat yang lalu, saya lihat Instagram, saya agak kaget. Saya cerita sama Pak Yudi kemarin. Karena postingannya mirip seperti postingan Sunday Service gitu kan, karena fotonya di tengah. Tapi tulisannya Rest in Love. Ya, salah satu saya percaya pahlawan iman di Mawar Sharon, sahabat juga yang saya berapa kali kunjungi, Pastor Bobby di Mawar Sharon Kendari, meninggalkan Tuhan terlebih dahulu, pulang ke rumah Bapa. Dan waktu saya melihat foto itu langsung terkilas wajahnya yang suka senyum-senyum ketika saya ada di sana gitu ya. Dan bersama Bu Sesa mereka yang pertama kali mengenalkan papeda sama saya. Jadi jauh sebelum saya ke Ambon saya sudah mencoba makanan yang lebih mirip seperti lem itu. Ya. Dan saya percaya gini Bapak Ibu. Saya dengar beliau berjuang selama 1 tahun terakhir. Bahkan kalau saya nggak salah kemarin saya dengar dari salah satu pelayan tim di sana 1 bulan kurang lebih sebelum beliau meninggalkan kita semua. Beliau masih menyampaikan firman Tuhan dan berkhotbah. Seolah-olah buat dia yang terpenting adalah satu lagi. Apalagi yang bisa saya lakukan? Nah ini yang kita bicara tentang roh yang teguh, roh yang kuat Bapak Ibu. Kita bukan sedang berpikir apalagi yang bisa saya dapat, tapi apalagi yang Tuhan saya bisa serahkan untuk Tuhan pakai buat kemuliaan Tuhan. Saudara, doa saya suatu hari kita semua kan pasti pulang ya Bapak Ibu. Atau kecuali Tuhan yang datang menjemput lebih dulu. Kiranya hari terakhir kita hari yang penuh dengan semangat di dalam Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 berkata begini Bapak Ibu. Saya berdoa ini jadi penghiburan buat kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau hari ini kita merasa kok capek ya lama-lama gitu. Jadi orang percaya tuh gak mudah ya. Kok saya merasa kayaknya terhimpit. Bapak Ibu ayat ini Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Sebab katanya orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada amin? Ini bukan kekuatan yang ditambah loh Bapak Ibu. Tapi kekuatan yang baru. Kekuatan yang diperbarui. Bahasa Inggrisnya will renew their strength. Kekuatan mereka yang diperbarui. Mereka sumpah Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, Raja Wali itu gak pernah terbang terlalu rendah. Dan dalam kondisi angin yang sepoi-sepoi. Justru dia paling senang itu ketika ada badai. Karena ketika badai dia akan naik mengatasi badai dan dia tidak perlu mengepakkan sayap. Dia cukup merentangkan sayapnya saja dan badai akan membawa dia terus naik. Bapak Ibu seringkali kalau kita merasa bahwa kita dalam sebuah situasi di mana sepertinya badainya kuat sekali. Saudara bersiap, jangan-jangan nih waktu Tuhan mau mengangkat saudara lebih tinggi. Asalkan saudara mau percaya kepada Tuhan. Ketimbang kita mencoba mengepakkan sayap dan jadi kelelahan. Saudara mesti ingat ya, mengepakkan sayap dan terbangnya cuma sedikit terus turun lagi, itu ayam. Saudara pernah lihat ayam yang terus
Blek gitu. Nah itu, karena seumur hidupnya dia ingin jadi Raja Wali. Tapi Raja Wali cukup membentangkan sayap dan dia naik lebih tinggi. Saya mau beritahu Bapak Ibu, revival dalam hidup kita itu tidak terjadi seolah-olah otomatis begitu saja. Ada intentional effort. Ada upaya-upaya yang disengaja. Seperti tadi saya bicara soal pernikahan. Ya kemarin saya dengar Bu Dewi cerita waktu ada di kantor staff, ada satu staff di di sini di Balikpapan yang suaminya baru pulang dari luar kota ya. Begitu masuk ke ruangan, terus kemudian suaminya karena dia pikir nggak ada siapa-siapa yang lain kan, dia nggak tahu Bu Dewi ada di pojokan duduk. Dia datang masuk ke ruangan terus langsung, halo istriku gitu ya, dia langsung cium-cium, terus abis itu istrinya yang mukanya. Kenapa? Karena dia tahu pastornya di situ gitu kan. Lalu kemudian ketika suami melihat, oh maaf Bu. Lalu Bu Dewi bilang, loh gak perlu minta maaf, bagus. Kapan terakhir kali bapak-bapak melakukan itu sama istrinya? Loh itu yang disebut dengan apa Bapak Ibu? Intentional. Sesuatu yang memang disengaja untuk menumbuhkan sesuatu. Saudara, revival spirit kita ini akan terus membara. Kalau kita secara sengaja terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman, lewat komunitas. Lewat melayani orang lain. Yang kita lakukan dengan sengaja dan terus menerus. Maka kita akan mengalami pembaruan itu. Revival bukan hanya bicara tentang sebuah pertemuan, itu baik. Tapi itu sebuah trigger, sebuah hal yang memantik roh kita. Tapi kemudian menjadi bagian Anda dan saya sebagai orang percaya untuk setiap hari terus menerus. Kita dengan sengaja mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau sudah menikah, kan kemungkinan besar semua kita pernah pacaran. Yang gak bisa gombal pun bisa merayu kalau lagi ada yang disuka gitu kan. Dan kita gak perlu harus diajarin gimana-gimana, kita secara otomatis kita akan terus melakukan upaya-upaya yang intentional, yang sengaja. Datang, kirim pesan, ya mungkin kalau dulu kirim surat mungkin gitu ya. Kemudian kita lihat lagi aspek mana yang harus dikuasai, mungkin kirim martabak untuk calon mertua gitu kan. Atau mungkin jangan martabak, mantau lah kalau di Balikpapan ya. Jadi sesuatu yang memang disengaja karena kita tahu kita punya kerinduan ke arah sana. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara tahu ya, menanti-nantikan Tuhan itu seperti orang yang begitu inginnya menjumpai, mendapatkan sesuatu. Saudara ingat ada kisah orang namanya Zakheus. Kalimat dalam firman Tuhannya menarik Bapak Ibu. Dikatakan gini, karena dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus. Seorang pemungut cukai. Ya, saya kebayang kayaknya gak mungkin atletis badannya. Pemungut cukai kan banyak makan gitu kan, hidup mewah, mungkin agak sedikit lebih berisi gitu ya. Lalu kemudian dikatakan tubuhnya pendek lagi. Ya. Memang yang pendek-pendek itu banyak dipakai Tuhan Bapak Ibu ya. Kemudian dia lari mendahului orang banyak, dia manjat pohon. Udah pemungut cukai, hidupnya mewah, manjat pohon pasti sulit. Tapi dia lakukan itu semua. Hanya karena begitu inginnya melihat seperti apakah Yesus. Saudara kalau kita berdoa datang ibadah seperti ini. Kita masih gak punya sebuah kerinduan yang begitu besar. Saya sama istri kami sepakat Bapak Ibu untuk membangun sebuah keluarga yang kalau di firman Tuhan bilang, tapi kami dan isi rumah kami hanya akan menyembah Allah saja. Berkali-kali dalam beberapa kesempatan kadang-kadang kita ini sibuk atau mungkin baru acara, lalu hari Sabtu pulang. Lalu anak-anak kan kalau masih agak kecil gitu kan, semua mikir udah kita baru capek, Senin sekolah, hari Minggu gak usah ke gereja, istirahat nanti kalau sakit gimana. Kedengarannya familiar ya Bapak Ibu ya. Bilang sama sebelahnya, kok kayaknya saya pernah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya bilang sama istri saya, no. Justru kita harus bicara begini. Ayo siap-siap, tidur lebih awal, besok waktunya kita ibadah.
Kalau nanti habis ibadah kecapean, Senin izin sekolah gak apa-apa saya bilang. Dan ini memberikan sebuah mindset yang benar bahwa tidak ada yang lebih indah daripada hadir dan ada di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini sesuatu yang membuat kita antusias. Ikut Tuhan bukan kayak, aduh udah minggu lagi ke gereja lagi. No. Yes, akhirnya minggu lagi. Yes, ini waktunya untuk CG lagi. Yes, ini waktunya untuk kita datang berdoa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mempraktikkan ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen gak akan mudah digoyahkan hanya karena ada masalah. Karena kita dicas terus setiap hari Bapak Ibu. Ada amin? Yang kedua, kalau tadi kita bicara sesuatu yang bukan otomatis, ada intentional effort gitu ya. Yang kedua ini kita bicara apa Bapak Ibu? Kita perlu yang namanya kasih karunia. Apa maksudnya Bapak Ibu? Karena revival, roh yang bangkit ini, itu adalah a gift of God's grace. Makanya kalau kita antusias, kita bisa melayani dengan luar biasa di mana-mana. Kita gak perlu berbangga diri dan berkata nih hebat saya. No. Karena ada anugerah kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri. Waktu kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kuatkan kita, beri kita semangat yang baru. Sehingga kita menjadi orang-orang yang efektif dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu di ruangan ini tidak ada yang, ini barisan hamba Tuhan, ini barisan yang kurang hamba Tuhan. Enggak. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya. Makanya kalau saya banyak bicara soal gimana kita bisa mendekat diri sama Tuhan, kita melayani Tuhan. Memang itu identitas kita sebagai orang percaya. Ini bukan hanya karena yang ini full time, yang ini enggak. No, kita semua mungkin full time di gereja atau full time di kantor atau bisnis kita. Tapi kita semua full heart buat Tuhan. Kita semua orang-orang yang Tuhan mau untuk melayani dengan luar biasa. Makanya kita mesti menyadari bahwa kasih karunia Tuhanlah saja yang akan menolong kita. Waktu kita menyadari bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan berkarya dengan luar biasa. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika kata Paulus bilang gini, aku lemah maka aku kuat. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang merasa gini ketika dipanggil untuk melayani gitu kan. Terus kemudian kita merasa tapi apa ya saya bisa, apa saya mampu. Ya saya kalau mengkonseling beberapa orang yang mau melayani gitu ya. Lalu kemudian berkatanya jangan saya lah yang lain saja, apa saya bisa, apa saya mampu. Jawabannya saya bilang gini, memang kamu gak bisa. Memang kamu gak mampu. Dari mana kamu berpikir bahwa kamu diminta untuk menggembalakan, untuk memimpin sel group ini karena kamu mampu? Bukan. Kamu memang gak mampu. Tapi roh Tuhan yang ada dalam diri kamu itu akan memampukan kamu. Itu yang membuat kita ketika kita melayani kita gak perlu sombong karena kita tahu ini semua anugerah Tuhan. Tapi kita juga gak minder. Kenapa? Karena roh Tuhan bersama dengan kita. Bahkan firman Tuhan berkata roh yang dalam diri kita jauh lebih besar dari yang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan itu membuat kita completely aware of God's awesome love and power. Dia memberikan kita kasih yang membuat kita dengan yakin waktu kita melakukan kita ini gak sendirian karena Tuhan menyertai kita. Di saat yang sama kita tahu bahwa ketika kita menumpangkan tangan, ketika kita melayani, ketika kita menyampaikan kabar baik, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan, kita tahu ada kuasa. Dan firman Tuhan katakan ada tanda-tanda heran yang akan menyertai. Sebab kita ini manusia roh. Tubuh kita gak sempurna, pada akhirnya akan hancur kembali menjadi debu. Tapi roh kita ini sempurna waktu kita punya di dalam Tuhan. Yesaya 41 ayat 8-10 berkata begini. Ini firman Allah kepada Israel dan saya percaya ini juga buat kita semua. Tetapi engkau Israel hambaku, umat pilihanku, engkau keturunan Abraham sahabatku. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi, kupanggil dari tempat-tempat yang terjauh. Kataku, engkaulah hambaku, aku tidak menolak pilihanku. Jangan takut,
sebab aku menyertaimu. Jangan cemas sebab aku Allahmu. Engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Bapak Ibu, ini bukan soal siapa kita, tetapi siapa yang menyertai kita itu lebih penting. Zaman-zaman dulu di Jakarta, saya dengar di sini sudah mulai ada macam kayak Transjakarta, apa namanya, Boci Trans ya? Apa? BC, ya itulah pokoknya ya, saya nggak tahu namanya lah. Kalau di Jakarta dulu zaman-zaman busway pertama kali, itu banyak sekali kejadian mobil masuk jalur busway. Lalu ketika polisi datang, ya buka kaca lalu bilang, Bapak tahu nggak siapa bapak saya? Ya kan, mungkin anaknya siapalah ya, saya nggak usah sebut gitu. Baru jadi anaknya aja belagu sekali ya Bapak Ibu. Padahal kan pejabatnya bukan dia, anggota kepolisiannya bukan dia, tapi dia bisa begitu yakin dan percaya diri bahwa dia akan dilewatkan gitu. Bapak saya anggota, Bapak tahu nggak gitu kan gitu. Lah masa kita waktu kita ngalamin tantangan, kita nggak ngomong gitu. Nggak tahu siapa Bapak saya. Dia pencipta langit dan bumi. Namanya Yesus. Saya sih biasa aja, tapi Bapak saya dong, jangan main-main. Itu kayak anak direktur kalau masuk ke gedung tempat bapaknya bekerja, dia cukup menunjukkan apa Bapak Ibu? Wajahnya saja. Karena kemiripannya dengan ayahnya memberikan dia akses ke seluruh ruangan dalam gedung itu. Bapak Ibu dan saya mungkin kita datang dari latar belakang berbeda-beda, tapi kita punya satu yang sama waktu kita percaya Yesus. Ketika kita berjalan kepada Bapa, dia melihat ada wajah Yesus dalam setiap kita. Makanya dia bilang di ayat yang ke-14-16, jangan takut Israel, biarpun engkau kecil dan lemah. Berapa banyak kita merasa kita ini kecil dan lemah, dengar baik-baik. Akulah Tuhan yang menolong engkau, yang Maha Kudus Allah Israel adalah penyelamatmu. Lihatlah engkau kujadikan seperti papan pengirik yang baru, tajam dan bergigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit kau jadikan seperti sekam. Engkau akan menampi mereka lalu mereka diterbangkan angin dan dihamburkan topan. Engkau akan bergembira karena aku Tuhan dan bermegah karena aku Allah Israel. Hari ini kita boleh, satu-satunya yang membuat kita berbangga cuma satu. Karena kita sudah menerima kasih karunia dari Allah yang luar biasa. Pencipta langit dan bumi yang mau berdiam dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan gak perlu setiap kita. Dia Allah yang maha segalanya. Tapi dia mau menjadikan kita rekan sekerjanya. Partner in Christ, bukan in crime ya. Partner in Christ, rekan di dalam Kristus. Supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa lebih banyak lagi orang untuk datang kepada Tuhan. Makanya bagian kita, kalau ini bagian Tuhan, bagian kita apa Bapak Ibu? Yaitu kita bicara tentang perlunya kita ini komitmen terhadap apa Bapak Ibu? Terhadap pertumbuhan rohani kita. Tidak ada satupun orang, entahkah itu CGL saudara, coach saudara, TL saudara, bahkan gembala saudara yang bisa memaksa untuk saudara bisa bertumbuh. Karena semua yang dipaksa dari luar gak akan bertumbuh dengan maksimal Bapak Ibu. Kita nih sebagai orang tua kalau kita mau mendidik anak-anak kita, hal terpenting yang kita mesti pahami adalah hanya sampai ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, barulah di situ pertumbuhan akan terjadi luar biasa. Anak saya yang paling besar, seorang putri usianya sekarang 14 tahun. Ini kalau dia sedang menyaksikan ini di rumah dia akan bilang gini, tuh kan Papa bawa-bawa kita lagi di khotbahnya. Memang itu nasibnya PK, Pastor's Kids. Keluarga hamba Tuhan itu selalu ada di khotbah di mana-mana ya. Usianya sekarang 14 tahun, waktu dia usia 12 tahun. Pada saat dia usia 7-8 tahun, dia terima Yesus. Lewat satu kejadian, saya ajak dia berdoa dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika usia 12, saya ngajak dia ngobrol gitu. Karena anak perempuan kan pemikirannya sudah lebih matang ya daripada anak laki-laki. Waktu saya ajak ngobrol saya bilang gini, kamu sudah siap gak untuk mendeklarasikan iman kamu lewat baptisan?
Dia bilang, yes, I'm ready. Kalau kamu siap, papa akan ceritakan apa itu baptisan. Dan waktu kita baptis, percaya bahwa dalam baptisan yang kita akan lakukan nanti ada kuasa Tuhan. Dan singkat cerita, di akhir tahun 2022 yang lalu, kami baptis dia. Sejak dibaptis, Bapak Saudara, saya melihat dia terus makin bertumbuh. Dia komitmen untuk bisa hadir di ibadah, melayani. Lalu sampailah ketika usianya 13 tahun. Jadi Bapak Ibu, saya agak sedikit meniru tradisi Yahudi. Jadi ketika usia 13 tahun itu, kalau di dalam Yahudi itu ada yang namanya bar mitzvah. Ya, itu untuk anak laki-laki. Dan saya lupa untuk yang perempuan namanya bar apa gitu, mirip. Jadi itu adalah momen ketika seluruh anggota keluarga, khususnya mereka yang sudah lebih tua itu berkumpul mengelilingi anak ini. Lalu mendoakan, ya, bahkan ada juga yang menggunakan pedang gitu ya, untuk meneguhkan bahwa welcome to adulthood gitu. Kamu sekarang sudah dewasa. So kami waktu dia ulang tahun, saya siapkan Bapak Ibu. Jadi saya ini dulu, jadi jangan lihat saya sekarang, saya ini dulu kecil besar, tidak besar dalam keluarga Kristen Bapak Ibu. Sehingga ketika saya SMP itu saya ikut papa saya tuh berziarah kemana-mana. Ya, bukan berziarah ke tanah suci Yerusalem. Berziarahnya ke gunung, ya, ke laut, ke goa, ke lembah gitu ya. Dengan berbagai sembahan yang ganti berganti. Sampai akhirnya SMA terus saya dalam tanda kutip terselamatkan karena saya akhirnya kuliah di Jakarta. Saya asli dari Cirebon. Itu kota di Jawa Barat. Waktu saya di Jakarta akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan komunitas yang terus kirim SMS. Zaman itu masih SMS, ayat firman Tuhan. Sampai akhirnya satu ketika di salah satu pertemuan cell group gitu ya, seperti CG Bapak Ibu, ada tantangan mau gak terima Yesus. Dan akhirnya saya di situ terima Yesus, lalu terus akhirnya bertumbuh sejak itu. Nah Bapak Ibu, dulu waktu saya masih ikut yang sono gitu ya. Jadi di salah satu pertemuan di salah satu kaki gunung gitu ya. Ketika sembahan kita ini merasuk ke gurunya gitu ya. Terus saya dipanggil. Nama saya ini Bambang Suteja, kedengaran sekali dari namanya Jawa sekali ini. Tapi saya dulu punya nama lain Bapak Ibu. Yang diberikan oleh si orang pinter ini lah ya. Nama saya Teguh Permadikusumo. Nah jadi saya dipanggil, Permadi. Saya mau kasih kamu batu. Kamu nanti setelah ini selesai, kamu pergi ke tempat abu yang ada di sana. Lalu kamu bongkar, nanti kamu akan temukan ada batu di sana warnanya putih. Dan karena kamu palang pantek, nah buat orang Balikpapan asli gak ngerti palang pantek. Palang pantek itu maksudnya salib. Palang kayu dipantek gitu maksudnya dipaku. Jadi lucu sekali batu itu gambarnya itu ada uratnya, batunya bentuknya seperti salib. Karena dia bilang kamu kan palang pantek, jadi kamu palang pantek plus katanya. Palang pantek plus Semar, karena waktu itu Semar yang ngikutin. Dan benar saja batu itu akhirnya ada. Dan akhirnya oleh papa saya dibikinkan jadi bandul kalung, kan itu kan dijepit dengan emas lalu kemudian dikalungkan di leher. Nah ketika saya lahir baru terima Yesus, saya dibaptis, kemudian saya ngalami pelayanan, pelepasan dan segala macam. Akhirnya tibalah saatnya untuk saya menghancurkan itu semua. Ya tentunya Bapak Ibu kita harus berhikmat ya. Batunya dihancurkan, emasnya dijual. Jangan dihancurkan juga ya Bapak Ibu. Jadi saya bawa ke toko emas. Saya bilang gini, tolong ini dilepas batunya. Saya mau, kenapa Pak batunya? Iya mau saya hancurkan. Oh jangan Pak, gimana kalau saya beli sama batu-batunya? Oh tidak bisa. Enak saja. Mau buat apa? Kan karena orang tahu. Batu itu, apalagi kalau toko emas ya. Mereka tahu batu seperti ini tuh ada nilainya. Dan biasanya ada isinya gitu. Sehingga akhirnya emasnya dilepas, kemudian batu saya hancurkan. Saya gak bilang tuh sama papa mama saya, waktu itu papa khususnya belum kenal Tuhan. Saya sembunyi-sembunyi karena kan dipakai buat kalung ketutupan ya. Nah, sampai satu ketika akhirnya saya juga lupa-lupa ingat waktu itu akhirnya dia tahu, dia cuman kenapa gak dipulangin gitu. Ya udahlah pokoknya singkat cerita begitu. Nah mama saya ingat waktu itu lalu membelikan saya bandul salib. Sehingga akhirnya karena batu itu nggak ada kan kalungnya tinggal rantai doang. Akhirnya dikasihlah bandul salib itu. Itu saya SMA saya ingat. Itu saya kuliah waktu itu saya ingat. Sehingga akhirnya dia kasih kalung salib itu.
Dan saya bilang sama anak saya, kalung salib ini adalah sebuah simbol. Ketika papa tidak lagi mengikuti dunia ini, tapi kemudian mengikuti Yesus. Hari ini kamu sebagai anak papa yang paling besar di usia 13 tahun, papa serahkan, papa wariskan kalung salib ini kepada kamu. Doa papa mulai hari dan seterusnya, kamu akan cinta Tuhan sampai akhir hidup kamu. Ini saya ngomong gini aja masih kerasa tuh momennya. Dan Bapak Ibu luar biasa. Sebulan yang lalu kalau saya nggak salah, dia pulang gitu ya, pulang dari gereja lalu kemudian dia datang sama saya menjelang tidur. Memang anak-anak gitu ya, waktu lagi sore gitu, kita lagi semua lagi standby, dia main sendiri. Begitu malam udah waktu mau tidur dia baru sibuk kan nyariin. Terus dia bilang, "Papa, can I talk to you for a minute? Boleh ngomong sebentar nggak?" Ya udah, saya datang. Jadi saya dekat sekali sama anak saya yang perempuan. Kemudian di kamar dia mulai ngomong. Baru mulai ngomong dia nangis, saya bingung kenapa ini, ada apa? Terus dia bilang gini, "Papa, can you pray for me? Boleh gak doa buat saya? Aku mau dipenuhi Roh Kudus." Terus saya langsung lari ke kamar saya bilang, saya panggil istri saya, jadi saya bilang, sini kamu mesti ikut yang ini. Terus kita berdoa sama-sama, kita berdoa, oke. Jadi dia bilang gini, "Papa, Mama, aku dipenuhi oleh Roh Kudus." Kenapa saya bilang? Because I want to be closer to God. Aku pengen lebih dekat sama Tuhan. Aku pengen intim, aku pengen benar-benar bisa mengungkapkan semua yang aku alami, aku rasakan sama Tuhan. Dia nangis ngomong itu. Bapak Ibu kalau anak nangis minta dibeliin mainan tuh biasa. But when they cry because of God, oh hati saya hancur Bapak Ibu. Kami berdoa, kami berbahasa roh, kami sama-sama nyanyikan pujian, tumpang tangan. Yang akhirnya dia dapat Bapak Ibu. Penuhi oleh roh, dia nangis. Dan sejak hari itu hidupnya luar biasa. Tiap hari sebelum dia tidur dia pasti udah di kamarnya. Dia baca firman Tuhan, dia jurnal. Dia bilang, "Papa, saya mau melayani di gereja." Itu otomatis Bapak Ibu. When you getting closer to God, you will do what is inside his heart. Ketika kamu mendekat kepada Tuhan, hatinya jadi hatimu. Kamu akan melakukan semua yang kamu ingin untuk menyenangkan Tuhan. Makanya penting buat kita untuk mengkomitmenkan diri untuk kita ngalami pertumbuhan Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi, saya gak perlu ngingetin. Jangan lupa baca firman. Gak perlu Bapak Ibu. Otomatis, inside out, dari dalam keluar. Saya gak perlu, tentunya sebagai anak dia masih punya pergumulan. Dia masih harus berjuang dengan dia sekarang di masa-masa remaja gitu ya. Tapi setiap kali kembali, dia ingat dia punya Tuhan. Waktu saya berangkat ke Balikpapan di hari yang sama, di jam yang sama saya berangkat, dia ikut tes masuk untuk masuk ke SMA tahun depan. Dan saya bilang, "Tuhan baik sama kamu." Jadi Bapak Ibu sebelum dia masuk SMA dia udah dapetin panggilan dia. Saya gak bisa cerita terlalu detail, nanti mungkin ini giliran di ibadah berikutnya. Karena anak-anak saya yang kedua dan ketiga yang kecil ini punya kondisi khusus gitu. Sehingga kami harus melewati terapi demi terapi. Justru anak saya yang paling awal ini justru mendapatkan panggilan untuk dia boleh masuk ke dunia seperti itu. Dunia psikologi yang kuat di dalam firman Tuhan. Sehingga dia tahu makin sini Bapak Ibu sadar gak makin banyak orang sakit jiwa. Kalau bahasa kerennya mental health issue. Kalau bahasa kita dulu mulai-mulai gangguan jiwa. Ya, dulu ada midlife crisis. Umur 50 itu mulai midlife crisis. Kalau sekarang anak-anak sekarang quarter life crisis. Umur 25 udah stres. Apa gitu yang di-stressin gak tahu. Makanya dia terpanggil, ada begitu banyak. Dan dia ngerasa khususnya buat anak-anak muda gitu. Yang gak tahu harus gimana. Saya ada di sana. Sebagai seorang psikolog yang takut akan Tuhan, saya bisa menjawab. Bahkan mereka yang belum kenal Tuhan, saya bisa jadi pribadi yang memberikan kebenaran firman. Bapak Ibu hal-hal kayak gini, itu bukan dalam semalam terjadi. Tapi ada sebuah komitmen yang ditabur dari orang tuanya untuk bisa terus dalam kehidupan anaknya. Dan ada juga bagian anak ini untuk terus membaca firman, merenungkan firman. Sehingga Tuhan terus bekerja dalam hidupnya.
Filipi 2 ayat 12 mengingatkan kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah percaya Yesus dan terima keselamatan, terus apa dong? Paulus bilang dengan tegas, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menerima keselamatan itu sesuatu yang luar biasa, tapi nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan belasan tahun, puluhan tahun, jangan sampai kita berhenti hanya menerima keselamatan. Lalu kemudian kita antri mati untuk kemudian menikmati surga. No. Tuhan mau kita ketika kita berjalan di muka bumi ini. Kita mengerjakan keselamatan kita, melayani Tuhan. Memberitakan kabar baik, melakukan begitu banyak hal. Sehingga banyak orang yang boleh kemudian ditambahkan ke dalam bilangan kerajaan Allah. Makanya dia bilang, Filipi 1 ayat 6 adalah garansi buat kita untuk berjalan dengan penuh keyakinan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai. Kan ada lagu dangdut yang rohani. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, tahu ya? Itu lagu Kristen Bapak Ibu. Karena Tuhan yang memulai, dikatakan apa? Pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kalau Tuhan yang sudah memulai karyanya dalam hidup kita, dia gak akan berhenti. Kalau kita mau terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dia akan terus berkarya sampai kita menutup mata. Bagian kita adalah untuk kita komit. Jangan berhenti Bapak Ibu. Ayo bangkit. Karena revival itu bukan cuma satu momen, tapi sebuah proses perjalanan untuk kita bertumbuh, terus diubahkan dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat hubungan dengan Tuhan. Lewat keintiman dengan Yesus. Waktu kita komit ini Bapak Ibu kepada transformation journey, sebuah proses atau perjalanan untuk kita terus diubahkan Tuhan, kita akan melihat pertumbuhan kita terus menerus. Ini sama seperti orang yang pergi ke fitness center yang terus membangun ototnya dan tiba waktunya dia akan lihat otot-otot itu kemudian berhasil terbentuk Bapak Ibu. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir adalah bicara tentang ada kuasa iman yang mengubahkan. Bapak Ibu pernah baca firman atau mungkin mendengar soal cerita di mana ketika Musa mau memasuki tanah Kanaan, dia mengutus 12 pengintai Bapak Ibu. Kita tahu waktu 12 pengintai itu kembali, firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, nanti Bapak Ibu bisa baca detailnya. Dikatakan dari 12 orang ini, yang 10 bilangnya begini, Bapak Ibu dengar. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi ya hanya ya banyak dari kita suka gini, Tuhan baik sih, tapi nah kayak gitu tuh. Itu mirip. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak, ini nama suku ya Bapak Ibu, ini bukan rasa, ini nama suku. Yang telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Yang mereka bawa pulang itu justru berita yang ngeri. Oh dikatakan Kaleb berusaha menenteramkan hati bangsa itu, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Loh, Bapak Ibu sadar gak sih waktu Musa mau mengutus 12 pengintai ini, dia udah bilang bahwa ini tanah yang Tuhan sudah janjikan. Dan ini adalah bangsa yang sudah melihat bagaimana laut terbelah, pasukan Mesir dikalahkan, mana diberikan, entah dari mana datangnya mereka bisa makan tiap hari, air diberikan. Begitu banyak mujizat. Tapi sekali lagi waktu mereka melihat tantangan yang mereka lihat dengan mata mereka, what they see is no longer God. Mereka tidak lagi melihat Tuhan, yang mereka lihat adalah masalahnya. Sehingga mereka gak lihat fokus sama susu madu yang Tuhan janjikan. Tapi mereka fokus kepada apa? Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bapak Ibu jadi orang percaya yang selalu bawa datang kabar sukacita dan damai sejahtera. Jangan datang bawa kabar busuk. Saudara tahu kabar busuk itu apa? Kalau kita tiap kali CG yang diceritakan tuh masalahnya doang. It's okay untuk kita menceritakan masalah. Tapi jangan lupa bilang ini, tapi aku percaya. Sekalipun aku belum melihat jalan keluar, Tuhan pasti buka jalan. Itu loh Bapak Ibu.
Jadi jangan jadi komunitas yang saling melemahkan tapi saling menguatkan. Jangan khawatir, saya pernah ada di posisi kamu dulu. Saya hampir-hampir menyerah, tapi saya gak pernah berhenti berdoa. Dan di detik-detik terakhir Tuhan secara ajaib menolong saya. Itu loh Bapak Ibu, iman. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Makin kemana-mana makin gak jelas ngomongannya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Maksudnya dia mau bilang gini, kami tuh lihat kami ini kecil sekali kayak belalang. Pasti mereka juga ngelihat kami itu kecil. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan marah kan. Akhirnya mereka gak masuk itu, mereka harus muter lagi sampai 2 generasi itu ya. Sampai sisanya cuma yang paling tua cuma Yosua sama Kaleb. Karena dua-duanya yang beritakan tentang iman. Nah, saudara harus tahu firman Tuhan itu kalau kita baca tuh lebih seru daripada semua film Marvel dan Justice League gitu. Karena dia bukan cuma masalah, dia universe-nya cuma satu ya, gak banyak. Tapi universe-nya nyambung terus. Nah, saudara tahu tibalah waktunya Yosua sekarang dibangkitkan sebagai pemimpin. Di dalam Yosua 2 setelah Tuhan menguatkan Yosua, saudara tahu apa yang Yosua lakukan? Dia kan anak didiknya Musa. Musa kirim 12 pengintai, 2 benar 10 gagal. Kali ini Yosua kirim pengintai. Berapa orang? 2. Kenapa? Kirim 12 percuma, 10 ngaco. Mending 2 aja sekalian. Gitu mungkin cara berpikirnya. Dan dia kirim 2 orang dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 2 orang ini kemudian diterima di rumah seorang pelacur yang namanya Rahab. Tujuannya apa? Karena Yosua sedang menyiapkan bangsa Israel untuk siap-siap kita akan memasuki tanah ini. Ya, kita akan memastikan bahwa Yeriko waktu itu ada temboknya itu akan dihancurkan. Kita tahu ceritanya Tuhan akhirnya runtuhkan dengan luar biasa. Nah, Bapak Ibu saya ingin beritahu nih. Mungkin ada di antara kita yang belum benar-benar ngeh sama kisah ini apa hubungannya sama yang tadi. Ingat 10 pengintai bilang kami seperti belalang. Mereka juga pasti ngelihat kami begitu. Jangan nanti kita cuma mati ke sana kira-kira gitu kan. Dan saudara tahu waktu Rahab cerita sama 2 orang pengintai ini. Dia bilang gini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, Yosua 2. Aku tahu, ini Rahab, orang yang ada di situ. Bahwa Tuhan, ingat ini yang ngomong Rahab Bapak Ibu. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan dengar baik-baik, bahwa kengerian, ketakutan dalam bahasa Inggrisnya teror terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Pertanyaannya kok mereka takut sampai gemetar? Dengar, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu kepada Sion dan Og itu yang Musa kalahkan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit dan bumi di bawah. Bapak Ibu sadar gak apa yang barusan saya ceritakan ini? Waktu 12 pengintai itu datang ke negeri itu mereka bilang kita seperti belalang. Mereka pasti lihat kita juga kecil, kita pasti dihabisi. At the same time waktu itu. Di saat yang sama orang-orang yang katanya besar itu mereka sedang ketakutan karena tahu pasukannya Musa itu sudah mau masuk, kita pasti mati, kita pasti mati. Terus yang dibilang mau makan penduduknya yang mana? Enggak ada, itu cuman cerita khayalan mereka. Ketika kita dikuasai oleh keraguan dan ketakutan dan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Maka apa yang sesungguhnya bukan sebuah realita menjadi sesuatu yang kita percayai. Makanya Tuhan sering ingatkan kita. Kita sering dengar kalimat, terjadilah sesuai imanmu. Hari ini Bapak Ibu saya ingin beritahu kepada kita semua. Apakah kita mau memilih untuk dikuasai oleh persepsi kita. Sehingga kita gak bisa melihat realita yang Tuhan sudah siapkan. Tadi saya minta tolong disiapkan ini.
Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, agak keren sedikit. Bapak Ibu, bayangkan saya naik ke mimbar dari sejak tadi begini, terus saya bilang gini. Shalom Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang salah. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu dengan jelas. Bapak Ibu semuanya kelihatannya gelap-gelap semua. Apa ini saya ada di Afrika? Yang salah siapa Bapak Ibu? Ini saya benar-benar gak bisa lihat loh. Ini saya bingung nih. Karena ini gak ada minusnya. Jadi udah hitam terus kemudian blur semua. Saya cuma ngelihat seperti ada warna-warna pudar gitu. Bapak Ibu, yang salah bukan Anda semua dan bukan sayanya. Yang salah apa? Lensa yang kita gunakan. Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan lensa ini, bayangkan kalau saya ini berjalan dengan ini Bapak Ibu. Saya bukan hanya gak bisa berjalan dengan cepat dan dengan tenang, saya akan hidup penuh ketakutan. Nabrak gak nih? Nyenggol gak nih? Saya mesti pelan-pelan dan bahkan akhirnya harus dituntun jadi beban buat orang lain. Tapi waktu kita mengenakan apa yang baru ini, nah kelihatan kan ganteng sama cakep-cakepnya ini. Jelas, bening. Mereka pakai kacamata hitam dan berkata orang-orang ini akan makan kita. Padahal jelas-jelas Tuhan bilang, aku sudah berikan tanah ini buat kamu. Itu seperti kita ini punya anak, lalu kemudian kita belikan mereka rumah, kita sudah pegang aktenya, sertifikatnya, lalu kita bilang sama anak kita, anakku yang kukasih, aku sudah belikan rumah ini buat kamu. Mulai hari ini tinggallah di sana bersama keluargamu. Lalu anaknya bilang gini, bapak gua kapan punya duitnya? Ini jangan-jangan nih rumah orang nih main sembarangan ngomong. Jangan ada yang masuk ke sana. Bahaya, nanti kalau kita ditangkap polisi kita yang kena, bapak kita enak aja ngomong. Bapak, ibu, rumah itu namanya saya. Sudah saya berikan untuk anak saya. Tapi hanya sampai ketika mereka percaya dan menerimanya, baru mereka bisa menikmati apa yang saya sudah sediakan. Tuhan sudah siapkan tanah perjanjian itu buat bangsa Israel Bapak Ibu. Tapi hanya ketika mereka percaya dan mau masuk dan mengambilnya, baru mereka akan dapatkan itu. Jangan sampai kita seperti 10 orang tadi Bapak Ibu, yang terlalu dikuasai oleh persepsi yang kita buat sendiri. Sampai-sampai kita gak bisa lagi melihat Tuhan yang luar biasa. Makanya hari ini jangan hidup karena ketakutan Bapak Ibu. Takut itu wajar, tapi jangan hidup dikuasai dan dipimpin oleh ketakutan. Tapi kita harus hidup karena iman. Supaya kita bisa melihat bahwa tidak semua yang kelihatannya buruk, itu pasti buruk. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil untuk rencananya. Bagian Bapak Ibu dan saya adalah kita pastikan saja kita termasuk barisan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, yang berjalan menurut rencana Tuhan. Kadang kita bisa jatuh, kadang kita bisa gagal. Tapi ada Tuhan yang akan menolong kita Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Bahkan kalaupun kita gagal, tapi waktu kita bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan lebih daripada mampu untuk menolong kita. Daud memang berdosa ketika dia mengambil Batsheba dengan paksa. Saudara pernah kebayang gak sih Daud itu betapa kejinya? Dia merancangkan rencana yang begitu kejam untuk membunuh anak buahnya begitu setia. Karena hanya mengingini perempuan yang menjadi istrinya untuk menjadi miliknya dan takut ketahuan karena wanita ini kemudian hamil. Tapi Bapak Ibu ingat apa yang Daud lakukan ketika dia ditegur sama Tuhan. Dia mengoyakkan bajunya, dia berpuasa tidak makan. Dan dia tahu dia sudah berdosa. Dan memang akhirnya anak itu Tuhan ambil. Tapi Bapak Ibu tahu waktu Daud kemudian akhirnya kembali membersihkan diri kemudian makan. Karena dia tahu Tuhan sudah mengambil anaknya. Tuhan kemudian berikan penghiburan. Lahirlah Salomo.
Bapak Ibu, saya tidak sedang mendorong kita semua untuk melakukan dosa. Jangan. Tapi kalaupun dalam perjalanan kita ini gagal dan jatuh. Dunia belum berakhir Bapak Ibu. Asalkan kita mau kembali kepada Tuhan. Dengan hati yang bertobat, datang mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan, ketika engkau mencari aku berkenan untuk ditemui. Bagian kita adalah terus datang. Kejarlah pembaharuan rohani Bapak Ibu. Jangan cuma melihat apa yang fisik, apa yang memuaskan jiwa saja. Tapi kejarlah roh kita yang terus menyala-nyala. Dan kalau kita mulai ragu, ingat bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita gak perlu tinggi hati, tapi kita juga gak perlu minder. Tuhan yang menolong kita. Tidak ada pertumbuhan yang bisa dipaksakan dari luar Bapak Ibu. Bagian kita adalah mengkomitmenkan diri. Terus terlibat, terus tertanam dalam komunitas. Jangan mundur dan jangan keluar. Di tengah-tengah masalah yang berat justru kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan mari hidup bukan cuma karena persepsi kita, karena ketakutan kita. Tapi hidup karena iman, dan iman kita yang pada akhirnya akan mengadakan sebuah transformasi yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau ada kita semua yang masih mengenakan kacamata seperti ini secara rohani, sehingga membuat kita gak bisa lagi melihat Tuhan bekerja. Mari lepaskan dan mari arahkan mata kita, hati kita, roh kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang akan menguatkan dan menolong kita semua. Saya percaya Bapak Ibu, bagian kita bukanlah tunduk pada ketakutan dan keraguan. Tapi bagian kita adalah dengan iman memandang setiap situasi dan kondisi yang ada dengan perspektifnya Tuhan. Karena apa yang kelihatan buruk, Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu, kita boleh mengalami apa yang dituliskan sebagai judul khotbah saya hari ini. Kita ngalamin revive, dibangkitkan. Dan kita thriving, kita bangkit, kita penuh daya juang. Dan kita akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ada amin?